Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Tahalua, NIM 2019-33041, minat akuntansi. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tipe-tipe dari format gambar. Sebelum kita masuk dalam tipe-tipe format gambar, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dan manfaat dari format gambar tersebut. Format gambar adalah cara terstandarisasi untuk mengatur dan menyimpan gambar digital. Sebuah format gambar bisa menyimpan data dalam format yang tidak dimanfaatkan. Format yang dimanfaatkan bisa tanpa atau dengan kehilangan data atau format vektor. Kemudian, manfaat format gambar dalam desain grafis. Format ini bisa menyimpan informasi layer dan alpha channel yang terdapat pada sebuah gambar sehingga suatu saat dapat dibuka dan diedit kembali. Format ini juga bisa menyimpan gambar dalam beberapa mode warna yang disediakan Photoshop. Ada 9 tipe format gambar diantaranya, yaitu yang pertama JPEG atau JPG, Joint Photographic Expert Group, yang bisa disebut JPEG. Mungkin jenis ekstensi gambar paling umum yang Anda temui di komputer atau web. JPEG dikenal dengan kompresi atau lossy, yang berarti bahwa kualitas gambar menurun seiring dengan penurunan ukuran file. Anda dapat menggunakan JPEG untuk proyek di web, dalam dokumen Microsoft Office, atau untuk proyek yang memerlukan pencetakan pada resolusi tinggi. Memperhatikan resolusi dan ukuran file dengan JPEG sangat penting untuk menghasilkan proyek yang tampak bagus. 2. PNG atau Portable Network Graphics. Jenis ekstensi gambar PNG mungkin terlihat bagus untuk dokumen interaktif seperti halaman web, tetapi tidak cocok untuk dicetak. Meskipun PNG lossless, artinya Anda dapat mengeditnya dan tidak akan kehilangan kualitas gambarnya. Resolusi yang dimilikinya masih rendah. Alasan mengapa PNG digunakan di sebagian besar web adalah karena Anda dapat menyimpan gambar Anda dengan lebih baik warna pada latar belakang transparan. Ini menghasilkan gambar berkualitas yang jauh lebih tajam. 3. GIF, Graphic Interchange Format. GIF merupakan jenis ekstensi gambar yang paling umum dalam bentuk animasi, yang sangat populer di halaman Tumblr dan iklan. Anda mungkin juga sering GIF di komputer postingan media sosial. Dalam bentuknya yang lebih mendasar, GIF terbentuk dari hingga 256 warna dalam ruang warna RGB. Karena jumlah warna yang terbatas, ukuran file berkurang secara drastis. Yang keempat, TIFF atau Target Image File. TIFF adalah file raster besar yang tidak kehilangan kualitas. Jenis file ini dikenal menggunakan kompresi lossless, yang berarti data gambar asli dipertahankan terlepas dari seberapa sering Anda menyimpan ulang dan memproses file asli. Terlepas dari kemampuan gambar TIFF untuk memulihkan kualitasnya setelah manipulasi, Anda harus menghindari penggunaan jenis file ini di web karena dapat memakan waktu yang lama untuk memuat dan akan sangat mempengaruhi kinerja situs web. File TIFF juga biasa digunakan saat menyimpan foto untuk dicetak. 5. PSD atau Photoshop Document. PSD ini adalah file yang dibuat dan disimpan di Adobe Photoshop, perangkat lunak mengedit grafis paling populer. Jenis file ini berisi lapisan yang membuat modifikasi gambar lebih mudah ditangani. Ini juga merupakan program yang menghasilkan jenis file raster. Kerugian terbesar dari jenis PSD adalah Photoshop bekerja dengan gambar raster sebagai lawan dari gambar vektor. Yang keenam adalah PDF atau Portable Document Format. PDF diciptakan oleh Adobe dengan tujuan menangkap dan meninjau informasi yang kaya dari aplikasi apapun, di komputer manapun, dengan siapapun dan dimanapun. Jika seorang desainer menyimpan logo vektor dalam format PDF, Anda
dapat melihatnya tanpa perangkat lunak mengedit desain apapun, atau selama Anda sudah mengunduh perangkat lunak Acrobat Reader gratis, dan mereka memiliki kemampuan untuk menggunakan file ini untuk melakukan manipulasi lebih lanjut. Sejauh ini adalah alat universal terbaik untuk berbagai grafik. Yang ketujuh adalah EPS atau Encapsulated PostScript. EPS adalah file dalam format vektor yang telah dirancang untuk menghasilkan grafik resolusi tinggi untuk dicetak. Hampir semua jenis perangkat lunak desain dapat membuat EPS. Ekstensi EPS merupakan jenis file universal seperti PDF yang dapat digunakan untuk membuka karya seni berbasis vektor di editor desain apapun. Bukan hanya produk Adobe, file perlindungan ini ditransfer ke desainer yang belum menggunakan produk Adobe, seperti penggunaan CorelDRAW atau Quark. Yang kedelapan, Adobe Illustrator Document. AL sejauh ini adalah format gambar yang paling disukai oleh desainer. Ini juga menjadi jenis format file yang paling dapat diandalkan untuk digunakan di semua jenis proyek dari web hingga cetak dan lain-lain. Adobe Illustrator adalah standar industri untuk membuat karya seni. Illustrator menghasilkan karya seni vektor, jenis file yang paling mudah untuk dimanipulasi. Itu juga dapat membuat semua jenis file yang disebutkan di atas. Sejauh ini adalah alat terbaik bagi para desainer manapun. 9. INDD atau Adobe InDesign Document. INDD adalah jenis ekstensi gambar yang dibuat dan disimpan di Adobe InDesign. InDesign biasanya digunakan untuk membuat publikasi yang lebih besar seperti koran, majalah, dan e-book. File dari Adobe Photoshop dan Illustrator dapat digabungkan dalam InDesign untuk menghasilkan kayak konten yang menampilkan tipografi canggih, grafik tersemat, konten halaman, informasi pemformatan, dan opsi terkait tata letak canggih lainnya. Ya, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.